Nah, sekarang dengan workload yang terdistribusi, dengan server yang terdistribusi, aplikasi yang terdistribusi, kita udah harus bicara dari yang perimeter base atau network centric itu geser ke workload centric gitu ya. Jadi kita harus mengikuti si server, si aplikasi itu hidup di mana. Workload di zaman sekarang itu udah ada yang tadi ada yang VM, ada yang microservices, ada yang lagi-lagi ada yang on-prem, ada yang on-cloud. Mereka saling komunikasi, dan komunikasi itu kalau di data center itu bahkan nggak ngelewatin firewall kemungkinan besar, karena bisa jadi secara secara traffic bahkan itu mungkin nggak keluar dari host itu. Jadi kalau traffic itu mungkin masih dalam satu server yang sama. Gimana mau ngebatasin dengan perimeter firewall kan? Solusi security yang memprotek workload, dekat ke workload dimanapun dia berada, baik di on-prem, lagi-lagi di public cloud atau di multi cloud. Simpelnya itu hybrid mesh itu bukan firewall satu gitu ya, terus dia meng-cover semuanya gitu ya. Tapi justru itu yang kita ubah paradigma atau konsep firewall itu gitu ya. Jadi seperti namanya mesh gitu ya. Jadi harapannya fungsi firewall itu bisa seperti jaring, kita infuse, kita masukin ke titik terdekat dari si workload gitu ya, saling terhubung. Ya jaring kan harus terhubung ya. Jadi kalau firewall-nya putus satu sama lainnya bukan jaring gitu ya. Ya harus terhubung satu dengan yang lainnya. Tadi benar kata Mas Hardi, konsisten gitu ya, sehingga visibility yang didapat itu dari yang tadinya cuma di ujung, di perimeter, sekarang sampai ke level terkecil dari workload kita bisa dapat. Oke, nah Pak Ardi, sebenarnya apa sih Pak hybrid mesh firewall? Mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi supaya kita tergambar nih Pak. Ya, hybrid mesh firewall itu ya tadi ya, jadi gimana kita bisa punya solusi security yang memprotek workload, dekat ke workload dimanapun dia berada, baik di on-prem, lagi-lagi di public cloud atau di multi cloud. Dan itu semua dikelola secara terpusat dengan single tools yang bisa mempush policy itu ke semua form factor, baik itu ke firewall tradisional, ke workload security, bahkan ke switch yang di dalamnya ada firewallnya. Itu yang menurut saya itu tadi game changer ya. Oke, berarti game changernya di situ ya Pak. Kalau dari Pak Ring, kira-kira pandangannya seperti apa Pak? Ya mungkin menambahkan aja ya dari yang Mas Reza sampaikan. Jadi simpelnya itu hybrid mesh itu bukan firewall satu gitu ya, terus dia meng-cover semuanya gitu ya. Tapi justru itu yang kita ubah paradigma atau konsep firewall itu gitu ya. Jadi seperti namanya mesh gitu ya. Jadi harapannya fungsi firewall itu bisa seperti jaring, kita infuse, kita masukin ke titik terdekat dari si workload gitu ya, saling terhubung. Ya jaring kan harus terhubung ya. Jadi kalau firewall-nya putus satu sama lainnya bukan jaring gitu ya. Ya harus terhubung satu dengan yang lainnya. Tadi benar kata Mas Hardi, konsisten gitu ya, sehingga visibility yang didapat itu dari yang tadinya cuma di ujung, di perimeter, sekarang sampai ke level terkecil dari workload kita bisa dapat. Itu hybrid mesh. Gitu. Oke. Itu ada definisinya lah ya. Nah, kalau kita bahas tentang urgensi atau kepentingan si hybrid mesh firewall sendiri, sebenarnya seperti apa sih Pak Rim? Aku ambil dua sudut pandang nih. Jadi yang pertama memang kalau kita bicara perkembangan teknologinya, ya tadi ya sebenarnya kata kuncinya itu di era distributed workload ini gitu ya, hyper distributed workload ini, kita mulai melihat ada perubahan traffic gitu ya. Firewall tradisional itu kan ada dan lahir pada saat itu memang karena pada zaman itu traffic data itu kita bilangnya north south, dari internet ke dalam, dari dalam ke internet, atau dari user ke aplikasi dan dari aplikasi ke user gitu ya. Nah, dengan sekarang kita melihat ada perkembangan teknologi kayak multi cloud gitu ya. Tadi kita ada bahas juga soal container gitu ya, VM, di mana traffic itu sekarang yang bergerak itu nggak hanya dari utara ke selatan, bukan hanya dari north south, tapi kalau kita bilangnya east west.
gitu ya. Dia nyebrang dari aplikasi ke aplikasi, dan bahkan di kasus ekstrim container to container traffic gitu ya. Nah itu yang kita butuh pengawasan gitu ya, yang kalau kita pakai firewall tradisional ya itu sekarang quote unquote ya gelap teman-teman, nggak bisa dilihat karena firewallnya hanya duduk di atas gitu ya. Nah sehingga menurut saya ini yang masih jadi kita bilang blind spot, dan di dalam security itu blind spot itu sesuatu yang berbahaya gitu ya, karena teman-teman tidak bisa lihat, gelap gitu ya. Nah makanya kita mendorong melihat bahwa ya hybrid mesh firewall sekarang penting. Yang kedua mungkin tambahan yang kita seperti yang aku tadi udah mention nih, dari sudut pandang regulasi, terutama untuk rekan-rekan atau customer yang bermain di industri BFSI gitu ya, banking financial service industry gitu ya. Mulai banyak dorongan dari regulator untuk segera mengimplementasikan teknologi serupa lah gitu, karena ada beberapa insiden lah sebelumnya yang melibatkan, atau kalau saya boleh simplify gitu ya, kalau teman-teman deploy hybrid mesh firewall sebenarnya hal-hal tersebut bisa dideteksi lebih awal atau bisa di stop sebenarnya kurang lebih kayak gitu. Oke. Kalau dari Pak Ardi Pak? Ya mungkin nambahin dari Ren tadi. Jadi yang pertama tadi benar tuh visibility. Jadi kalau kita nggak punya visibility ya mau memprotect gitu. Ada apa aja kita nggak tahu gitu. Jadi pertama visibility, terus yang kedua juga tadi yang ya kita udah sering dengar lah banyak perusahaan yang kena ransomware kan. Betul. Kena ransomware itu satu hal, tapi ransomware itu nyebar itu hal yang berbeda. Iya, betul. Yang gimana kita bisa membatasi ransomware itu dari nyebar. Nah itu yang menurut saya penting lah ya. Jadi ini solusi yang kenapa ini dibutuhkan ya, salah satunya karena itu. Oke. Nah kalau secara praktisnya nih Pak, gimana sih cara hybrid mesh firewall ini bekerja Pak untuk bantu tim IT dan security misalnya khususnya? Hybrid mesh firewall kita punya satu manajemen tools lah ya. Di situ yang kita create policy di situ. Nah, policy itu akan kita bisa push ibaratnya ke semua file factor tadi. Jadi ada traditional firewall, baik itu Cisco atau non Cisco, ke workload protection untuk VM, workload protection untuk microservices tadi, bahkan ke smart switch. Jadi switch yang di dalamnya itu ada firewallnya. Nah itu policy itu konsisten diterapin ke semua itu lewat single dashboard. Itu menurut saya itu sangat membantu lah tim IT dan tim security ya. Oke. Ya mungkin dari saya nambahin, saya putar angle-nya dari sudut pandang overall IT operation-nya gitu ya. Kalau tadi kan technical ya, tapi kalau saya ngelihat dari sudut pandang rekan-rekan nanti yang mungkin akan memanage ini gitu ya, itu akan jauh lebih mudah, akan jauh lebih efisien gitu ya. Karena balik lagi, kalau tadi kata kuncinya kalau kita centralized manajemennya, dari sisi pengelolaan firewall atau policy-nya sekalipun dari rekan-rekan IT operation dan nanti mungkin akan jalan, itu harapannya itu bisa lebih efisien. Goalnya apa sih? Kita pengen ketika nanti misalkan amit-amit gitu ya, ada insiden dan teman-teman harus ngerespons. Karena kita udah satuin konsolidasi manajemennya misalkan atau konfigurasi policy-nya, harapannya rekan-rekan IT operation bisa merespons dengan lebih cepat. Itu goal. Oke, berarti dari sisi timing juga biar lebih cepat gitu ya cara responnya. Nah Pak Ren, kalau kita bicara sekitar solusinya, sebetulnya keunggulannya hybrid mesh firewall ini dibanding sama yang lain tuh lebih titik beratnya di mana Pak? Mungkin kalau konteks ya untuk Cisco gitu ya. Jadi Cisco itu ketika kita meng-create atau kita membicarakan gitu ya, kita mulai ngomong hybrid mesh firewall ini sebenarnya kurang lebih udah hampir 1,5 tahun atau 2 tahun ke belakang gitu ya. Bahkan sebelum Gartner berubah definisi, kita udah ngomongin itu gitu ya. Beberapa hal yang unik di sini adalah kita yang pertama cloud native dan AI driven. Kenapa sih kita bisa lakukan ini? Kenapa kita bisa ngomongin AI driven automation gitu ya? Salah satunya tuh karena ya dari tadi yang kita udah ulang gitu ya, consolidated management. Kita tahu AI itu hanya bisa melakukan response dengan efisien kalau dia punya datanya gitu. Nah, itu makanya penting untuk solusi firewall kita itu kita satukan konsolidasi manajemennya, konfigurasi policy dan data, sehingga kalaupun misalkan nanti kita mau melakukan otomasi dari AI untuk bisa merespons gitu ya,
AI punya datanya gitu ya. Di titik mana saya harus merespon, di titik mana kita deteksi ada attack gitu ya dari sisi firewall, sehingga dia bisa lebih efisien. Yang kedua, mungkin saya juga harus highlight Cisco itu sampai saat ini itu masih jadi satu-satunya vendor yang diakui sama Forrester gitu ya. Kita punya 2 solusi, baik itu traditional firewall atau zone based firewall kita bilang, dan micro segmentation di dalam satu brand. Nah itu yang mungkin agak berbeda gitu ya. Kalau rekan-rekan melihat ada beberapa solusi di luar sana yang mungkin untuk tackling atau menghadapi 2 use case ini ya, mungkin mereka harus pakai 2 brand berbeda gitu ya. Sementara kalau di Cisco kita bisa unify itu di dalam satu brand. Kalau dari Pak Ardi, Pak? Kalau menurut saya kalau kelebihannya Cisco ya itu ya tadi jadi Cisco punya form factor yang bentuknya itu switch yang ada DPU-nya, jadi dia bisa melakukan micro segmentation di level switch itu dengan throughput yang cukup besar ya, 800 gig satu U switch. Terus dia punya single dashboard yang bisa manage semua perangkat tadi. Terus dia punya salah satu kelebihannya lagi ya, kalau kita ketemu sama teman-teman, yaitu licensingnya itu unified. Jadi untuk solusi-solusi yang kita sebutnya Hypershield, jadi Hybrid Mesh Firewall Cisco itu sebenarnya Hypershield ya, untuk yang workload protection yang baik yang VM, yang microservices atau yang smart switch tadi, itu licensingnya itu unified. Jadi kita bisa single licensing model, itu bisa kita tukar-tukar untuk penggunaannya. Menurut saya itu kelebihan yang cukup ini ya, signifikan ya. Oke. Nah Pak Ardi, supaya lebih kebayang nih Pak, mungkin bisa dikasih contoh use case sederhana, misalnya di sektor BFSI gitu Pak, contohnya. Ya kalau di banking atau di financial service itu use case yang paling ini lah ya, yang paling kedengeran gitu ya. Jadi kalau kita ketemu customer kita yang tadi Ren bilang, use case dari micro segmentation, karena itu dari ya apa namanya, selain untuk proteksi dari tadi itu ancaman ransomware dan lain-lain, itu juga ada use case dari regulator. Jadi dari regulator juga mewajibkan bank itu untuk memiliki segmentasi nih. Di luar dari FSI, mungkin di sektor manufacture atau sektor health, itu untuk IT enterprise-nya dengan workload yang tadi yang udah bermacam-macam, dan dia juga mungkin akan mengadopsi AI. Nah itu juga AI itu ya tadi ya yang kita sebut di awal ya, itu butuh security pastinya kan, dan Betul. butuh security dengan throughput yang besar. Jadi gimana security itu nggak jadi bottleneck lah. Nah, itu butuh solusi hybrid mesh firewall. Oke. Kalau dari Pak Ren sendiri gimana Pak? Pak? Menambahkan ya, jadi salah satu use case yang Cisco lihat juga yang lumayan menarik sebenarnya, kita temukan di teman-teman industri service provider gitu ya. Jadi kita tahu sekarang dari rekan-rekan service provider ini kan juga mulai menawarkan service baru kayak GPU as a service atau AI as a service gitu ya, yang dimana goalnya kan sebenarnya customer itu bisa deploy AI workloadnya mereka, minjem infrastrukturnya teman-teman service provider nih gitu ya. Dan kita lihat itu juga jadi salah satu use case yang bisa masuk gitu ya. Jadi justru menurut kita itu lumayan penting gitu ya, karena kan ibaratnya infrastruktur si service provider itu quote-unquote ditinjemin gitu ya, dipakai untuk di-deploy workload itu. Dan dengan adanya Hybrid Mesh Firewall kita deploy di sana gitu ya, walaupun itu disewakan gitu ya ke customernya, si service provider tetap bisa monitor visibility tadi kata kuncinya, sampai kita masih bisa protect workload yang di-deploy di sana. Kurang lebih kayak gitu. Oke, jadi sangat membantu sekali ya. Betul. Oke, jadi kita bisa simpulkan nih bahwa Hybrid Mesh Firewall itu bukan cuma sekedar teknologi baru,
tapi itu adalah perubahan cara pikir kita dalam mengamankan environment kita gitu ya, baik hybrid maupun multi cloud. Dan seperti tadi kata Pak Ardi ya, bahwa hybrid mesh firewall ini adalah game changer untuk kita. Oke, terima kasih banyak Pak Ardi dan Pak Ren untuk bincang-bincangnya hari ini. Luar biasa sekali, dan terima kasih juga untuk Mas Rian yang sudah menyaksikan Master Talk pada hari ini. Dan jika Mas Rian ingin memahami lebih dalam tentang hybrid mesh firewall, termasuk tadi ada tentang Hypershield, bisa diterapkan di environment Anda, jangan lupa hubungi Master System sebagai Cisco Security Private Partner. Baik, kalau gitu terima kasih Mas Rian sekali lagi telah menyaksikan Master Talk. Jangan lupa saksikan terus Master Talk di channel YouTube-nya Master System Infotama. Subscribe, like, komen, dan share ke seluruh sosial media yang kamu punya. Saya Ino pamit undur diri. Master Talk, Inspiration Talk with the Master. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah! Bye.